berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang kita boleh kembali bersama-sama dalam program Raise and God. Untuk beberapa waktu ini kita akan berikan waktu yang terbaik di hadapan Tuhan. Kita persembahkan pujian penyembahan kita di hadapannya. Kita buka hati dan pikiran kita terhadap firman Tuhan. Karena kita percaya dalam hadirat Tuhan ada kekuatan, ada ketenangan, ada damai sejahtera. Bahkan Tuhan Yesus sendiri sudah berkata kepada kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Beban berat apa yang sedang saudara alami saat ini? Mari kita bawa kepadanya. Percaya, ketika kita menikmati hadirat Tuhan, ketika kita serahkan apa yang jadi beban berat kita, Tuhan akan memberi kita kelegaan, memberi kita kekuatan dan membuka jalan keluar yang terbaik. Sehingga kita semua bisa beristirahat dengan tenang malam hari ini dan mempersiapkan diri untuk aktivitas kita hari selanjutnya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih karena di dalam Engkau selalu ada pertolongan, di dalam Engkau selalu ada anugerah, kebaikan di dalam Engkau. Kami boleh menemukan perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang mulia. Kami tidak pernah ditinggalkan, kami tidak pernah mengalami situasi tanpa pengharapan, karena ketika kami menghampiri Engkau, Engkau senantiasa menerima kami, memberi kami kembali pengharapan, memberi kami kekuatan untuk melewati dan mengatasinya, dan memberi kami sukacita serta kelegaan. Bersyukur atas anugerah yang istimewa ini. Biarlah saat ini kami boleh menikmatinya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Engkau Allah yang menjadi fokus dalam penyembahan kami malam ini. Sebab Engkau Allah yang kami sembah. Ku ingin
jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tidak ada hal yang lebih mengerikan, lebih menyedihkan kalau kita ditinggalkan Tuhan. Tapi puji Tuhan karena dalam Yesus Kristus Allah senantiasa menyertai kita. Saudara-saudara, kita kenal istilah namanya memandang muka. Secara sosial itu menjadi prinsip oleh banyak orang, walaupun itu sesuatu yang salah. Memperlakukan orang dengan memandang muka, dilihat statusnya seperti apa. Sementara orang-orang yang dianggap statusnya lebih tinggi, maka diperlakukan berbeda. Memperlakukan orang dengan cara yang berbeda. Itulah memandang muka. Jadi orang bersikap yang berbeda gara-gara hal-hal yang nampak di hadapannya. Sementara Tuhan melihat manusia itu apa yang di hati. Manusia melihat apa yang kelihatan. Dan itu akhirnya dalam praktek sebagai manusia berdosa, manusia cenderung memandang muka. Membeda-bedakan orang berdasarkan apa yang dia lihat. Berdasarkan status sosialnya atau yang lain. Saudara-saudara, sebagai orang Kristen seharusnya kita tidak seperti ini. Kita akan sharing bagaimana memandang muka itu ternyata bagian dari dosa yang tidak kita sadari. Kita akan lihat dulu mungkin ada yang mau bersaksi, mau bercerita, kisah-kisah begitu kan di masyarakat banyak sekali ya. Iya betul Pak. Kebetulan saya ada ikut di dalam suatu komunitas yang di dalamnya kebetulan juga ada seseorang yang memang pejabat ya Pak. Nah seringkali tuh kalau misalnya kita kumpul-kumpul, memang terlihat perbedaan sikap gitu dari teman-teman ya. Pada saat teman kita ini datang, mereka tuh kelihatannya mengutamakan gitu. Seperti ya yang hal kecil aja. Kalau makanan dikasih duluan gitu ya. Atau kalau bangku tuh duduknya harus paling depan dikasihnya. Walaupun teman kita ini datangnya belakangan gitu. Tapi tetap dia harus duduk di depan gitu. Tapi yang lucunya di belakang teman saya ini yang pejabat ini, ada beberapa orang yang suka bicarain gitu di belakang gitu, suka menjelek-jelekkan gitu. Nah, saya pikir waduh lucu juga ya. Kalau di depan tuh pura-pura baik gitu ya. Kayak cari muka gitu dengan teman saya yang pejabat itu, tapi di belakang mereka ngebicarain dia tuh gini loh, dia tuh gini loh gitu, Pak. Nah, itu tuh banyak hal ya, Pak, yang orang lakukan seperti itu ya, Pak. Hanya melihat bahwa oh ini pejabat, jadi mungkin mereka merasa bahwa ada kepentingan di dalam itu gitu. Ya, maka gak berbuat tulus. baik Jadi gitu, nggak tulus, kan? benar hubungannya nggak Ya tulus. memang kalau untuk urusan muka itu banyak sekali ya tadi, memandang muka, mencari muka, gitu kan, merasa mukanya jelek, dipermak jadi cantik. Jadi urusan muka nggak habis-habis, buang muka. Baik, kembali soal membuang muka. Soal memandang muka ini ya, kita mesti lihat ya, sebenarnya setiap orang kan sama di hadapan Tuhan. Sebagai orang Kristen kita harus menghargai manusia itu sebagai pribadi yang dikasihi oleh Tuhan. Bukan hanya berdasarkan tampilan lahiriahnya. Tidak boleh, karena semua adalah pribadi yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita memilah-milahkan manusia berdasarkan statusnya, lalu kita memperlakukan juga berdasarkan statusnya, sebenarnya kita tidak adil dengan sesama kita.
Coba bayangkan tadi, yang pejabat dikasih makanan pasti lebih dulu. Padahal pejabat ini nggak ada masalah soal makanan. Dia mau beli yang seenak apa juga ada duitnya karena dia cukup. Kalau orang yang sangat miskin, justru yang belakang, bisa-bisa yang miskin nggak kebagian. Sudah lapar, tidak dapat perhatian lagi. Atau bahkan mungkin sisa-sisanya, bukankah ini ketidakadilan? Ada banyak praktek dalam hidup sosial kita, kadang-kadang tidak kita sadari, kita tidak berlaku adil terhadap sesama kita. Kita karena memandang muka, kita memberi perhatian terlalu besar terhadap orang-orang yang kita anggap orang-orang terhormat. Sementara kita tidak menghormati orang yang kita anggap itu rendah di bawah kita. Itu ketidakadilan yang seharusnya sebagai orang Kristen, orang yang diajar oleh Tuhan Yesus tidak melakukannya. Karena mereka semua adalah sesama yang harus kita kasih dan kita hormati. Berarti Pak, sebagai orang Kristen dalam mengamalkan iman kita ya Pak, itu tidak boleh memandang status sosial atau lahiriah seseorang gitu ya Pak ya? Apa harusnya tidak, dari sisi sikap iya ya, dari sisi sikap harusnya tidak. Walaupun dalam hidup ini memanglah ada orang-orang tertentu status sosialnya berbeda, gitu ya, secara penampilan lahiriahnya berbeda. Tetapi secara sikap seharusnya kita tidak membeda-bedakan. Mari kita baca Yakobus pasal 2 ayat 1 sampai 13. Kalau kita memperhatikan dari ayat 1 sampai yang ketiga, jadi yang tadi cerita yang kita dengar tadi ternyata di Alkitab juga pernah ditulis tuh. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Jadi kalau kita mempraktikkan iman kita, jangan memandang muka. Artinya memperlakukan orang lain, bersikap terhadap orang lain, itu tidak boleh memandang muka. Artinya membeda-bedakan gara-gara status sosialnya. Ayat 2, sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silahkan Tuan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana atau duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku. Ternyata problem sosial ini sudah terjadi dari dulu dan sampai sekarang, termasuk dilakukan oleh orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Seharusnya itu tidak terjadi lagi, apalagi kalau di gereja harusnya tidak boleh terjadi. Karena di gereja itu tempat semua orang yang mendapatkan kasih karunia Allah, bukan karena status sosialnya. Tidak, harus dilayani, tidak boleh memandang muka. Semua dilakukan dengan yang seharusnya diperlakukan dengan sama. Nah, makanya di ayat 4 itu kalau kita bersikap mempraktekkan iman kita, menerapkan iman kita dalam relasi kita dengan orang lain, kalau kita membedakan gitu, membedakan orang, memandang muka, itu berarti menghakimi orang lain. Itu bagian dari dosa yang kadang-kadang kita tidak sadari. Kita baca ayat yang keempat. Bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Menghakimi saudaranya berdasarkan apa? Penampilan lahiriah dan status sosialnya. Karena yang datang dengan pakaian mewah, lalu oh ini pejabat ini orang kaya diperlakukan lebih. Sementara yang miskin tadi dikatakan kamu duduk aja di lantai. Diperlakukan dengan cara yang berbeda. Ternyata gereja di masa itu ada yang masih mempraktikkan di situ. Makanya Tuhan tegur keras. Karena itu berarti menghakimi orang lain. Kita bertindak sebagai orang yang sepertinya kita punya hak untuk menyatakan siapa yang salah, siapa yang benar, siapa yang harus diperlakukan lebih baik, siapa yang diperlakukan buruk, menghakimi orang lain. Padahal Alkitab berkata menghakimi itu haknya Tuhan. Ketika kita memperlakukan orang dengan cara memandang muka tadi, membeda-bedakan, kita menghakimi orang lain, kita sedang memposisikan diri kita seperti
posisinya Tuhan. Itu sebuah dosa menghakimi orang lain itu. Orang-orang yang menghakimi orang lain cenderung hanya fokus pada keburukan, kelemahan, kesalahan, hal-hal yang kurang dari orang lain. Dan setelah itu mengambil kesimpulan, dia boleh diperlakukan seperti apa. Dan biasanya sebuah kesimpulan memperlakukan orang dengan cara buruk, dengan cara negatif. Tidak mau menjadi bagian dari solusi Tuhan untuk menolong orang yang berdosa, menolong orang yang punya kekurangan, menolong orang yang punya keterbatasan dalam hidupnya. Tidak. Kalau kita membicarakan kelemahan orang, kesalahan orang, karena kita sedang diskusi, karena kita prihatin, kemudian kita mendoakannya, kemudian kita coba cari solusi, apa yang bisa kita lakukan terhadap teman kita yang berdosa ini ya, sehingga hidupnya berantakan, itu bukan menghakimi. Itu kepedulian. Tetapi kalau hanya membicarakan kejelekan orang, kemudian ambil kesimpulan memang dia pantas seperti itu, lalu kita juga memperlakukan dia dengan cara yang tidak baik, itu menghakimi. Itu sebuah dosa. Dosa yang kita tidak sadar terjadi dalam hidup kita atau terjadi di sekitar kita. Sesuatu yang harus diperbaiki. Yang kedua, kenapa kita tidak boleh mengamalkan iman kita dengan cara memandang muka? Karena itu melanggar hukum Tuhan, ayat 9. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Dosa loh. Kita kadang-kadang ya namanya orang yang terhormat harus dihormati. Orang yang nggak terhormat nggak perlu dihormati. Tetapi di hadapan Tuhan katakan itu melanggar hukum Tuhan. Melanggar hukum Tuhan. Kisah ini terjadi di masa kita sekarang, di masa ketika di perjanjian baru, di perjanjian lama pun juga sering terjadi. Bahkan ketika Yesus hidup di dunia ini, dia temukan kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Berarti itu fenomena sosial yang berdosa tapi dianggap wajar. Karena manusia tidak bisa saling menghargai sesamanya. Apakah kita sebagai orang percaya juga ingin seperti itu? Tentunya tidak. Apalagi kalau kita baca di ayat 8 tadi. Tetapi, mulai ayat 7 saja lebih jelas. Bukankah mereka menghujat nama yang mulia, olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Jadi kalau kita ini menghakimi sesama kita, apalagi mengatakan hal-hal yang sangat buruk, itu seperti kita sedang melakukan sesuatu yang sifatnya menghujat Tuhan. Di situ katakan tadi di ayat 7, mereka yang memperlakukan orang miskin dengan cara yang tidak pantas tadi dan memuliakan orang kaya dengan berlebihan seperti tadi, itu sedang menghujat nama Tuhan. Karena Tuhan itu mengasihi semua manusia bukan atas dasar status sosial, kekayaan, dan penampilan lahiriahnya. Semua dikasih oleh Tuhan. Karena semua dikasih Tuhan, setiap manusia, apapun status sosialnya, apapun penampilan lahiriahnya, dikasih Tuhan. Makanya Yesus rela mati di atas kayu salib. Bukan hanya untuk orang baik, bukan untuk orang yang status sosialnya tinggi, bukan hanya untuk orang kaya raya, untuk orang cerdik pandai, tetapi untuk orang-orang yang status sosialnya sangat rendah, orang yang dianggap sampah masyarakat, orang yang tidak dihargai orang lain. Semuanya dikasih oleh Tuhan. Makanya ketika ada orang memperlakukan sesamanya dengan cara yang tidak pantas, dia sebenarnya sedang menghujat nama Tuhan. Dia sedang berkata bahwa Tuhan yang mengasihi itu Tuhan yang salah. Tuhan yang menciptakan manusia itu Tuhan yang tidak benar ini. Karena mencintai orang seperti ini. Sesuatu yang berdosa di mata Tuhan. Itu melanggar hukum Tuhan. Karena ayat 8 tadi Tuhan sudah ajarkan kepada kita, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Perbuatan baik itu apa? Mengasihi sesama. Jadi bukan sekedar kalau saya memberi uang kepada seseorang saya berbuat baik. Kalau saya tidak mengasihi dia, itu bukan perbuatan baik.
Perbuatan baik itu didorong oleh kasih di hati. Makanya saya menolong orang, makanya saya peduli dengan orang. Karena ada banyak orang yang kelihatannya baik, tetapi sebenarnya dia sedang coba cari kesempatan dapat keuntungan pribadi atau ingin dipuji orang lain. Tidak tulus. Seharusnya kasih kita terhadap sesama tulus. Kalau kita memandang orang lain berdasarkan status sosial dan penampilan lahiriah, kita jadi nggak tulus berbuat baik kepada dia. Dan Tuhan melihat kamu nggak mengasihi dia. Berarti kita sebenarnya belum melakukan hukum Tuhan. Kita tidak mentaati hukum Tuhan untuk mengasihi sesama. Dan kata sesama itu juga sangat baik sekali kan. Artinya siapa sih sesama kita? Manusia. Sesamamu manusia. Apakah Tuhan berkata siapa sesamamu? Ya manusia yang statusnya lebih tinggi. Oh tidak. Tetapi semua manusia. Yang disebut manusia. Orang yang jadi sesama kita. Berarti setara. Kekristenan itu mengajarkan kesetaraan antar manusia. Bukan atas dasar status sosialnya atau keturunannya siapa, tetapi ada kesetaraan, semuanya sesama manusia. Bahkan gender pun juga setara antara laki dan perempuan. Alkitab mengajarkan bahwa itu setara. Semuanya ada kesetaraan, semua itu bernilai di mata Tuhan, dikasih Tuhan, berharga di mata Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita harus meneliti bagaimana kita memperlakukan orang lain selama ini. Kalau memang kita lihat orang lain memperlakukan sesamanya dengan memandang muka, jangan ikut-ikutan. Kita itu murid Yesus, kita hanya mengikuti apa yang diajarkan Yesus, bukan apa yang dianggap biasa, dianggap normal oleh masyarakat, tetapi komitmen kita hidup menurut apa yang Tuhan ajarkan. Jangan berbuat dosa karena saudara memperlakukan dan bersikap terhadap orang lain dengan memandang muka. Tetapi biarlah kita berhenti menghakimi sesama kita dan mulai belajar mengasihi orang sebagai sesama kita yang setara, pribadi yang dikasih Tuhan, pribadi yang berharga di mata Tuhan, pribadi yang olehnya Tuhan rela mati di atas kayu salib untuk dia dan untuk kita. Sama-sama orang yang dikasih Tuhan, mari kita mengasihi sesama kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami bersuka cita, anugerah-Mu luar biasa karena di dalam Yesus Kristus kami menjadi pribadi yang diperlakukan dengan berharga. Kami menjadi orang yang istimewa di hadapan Tuhan, orang yang dikasih luar biasa. Sebagai orang-orang yang sudah beroleh anugerah Tuhan luar biasa seperti ini, biarlah kami juga bisa menghargai, kami bisa menerima, kami bisa memperlakukan dan mengasihi orang lain sebagai sesama kami, orang-orang yang juga dikasihi oleh Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami bersikap, berperilaku membedakan orang berdasarkan statusnya, berdasarkan penampilan lahiriahnya. Ampuni kami Tuhan kalau kami lebih menghormati orang yang punya status sosial lebih tinggi dan kurang menghargai orang yang kami anggap statusnya lebih rendah dari kami. Padahal baik orang kaya maupun orang miskin sama-sama dikasihi Tuhan. Karena mereka keduanya adalah orang-orang yang berdosa yang membutuhkan belas kasihan Tuhan. Padahal baik orang yang jadi pejabat maupun jadi rakyat jelata, mereka adalah orang-orang yang berdosa, yang dikasihi Tuhan, yang ditebus oleh Tuhan. Biarlah kami bisa melihat setiap orang yang kami jumpai, setiap orang yang ada di sekitar kami sebagai pribadi-pribadi yang berharga, pribadi-pribadi yang istimewa, pribadi-pribadi yang pantas untuk kami kasihi, sebagaimana Tuhan juga telah mengasihi kami semua. Tuhan memberkati setiap para pemimpin-pemimpin, baik di gereja maupun dalam persekutuan-persekutuan, demikian juga para orang tua, supaya mereka mengasihi anak-anaknya, mengasihi orang-orang yang dipimpinnya dengan tidak memandang muka,
tidak membeda-bedakan karena penampilan lahiriahnya, karena status sosialnya, karena latar belakangnya. Tetapi orang-orang yang Tuhan beri kewenangan, Tuhan beri otoritas ini boleh mengayomi, boleh memberi perhatian, boleh mengasihi dan menjadi saluran berkat yang baik. Karena mereka memperlakukan semua orang yang di bawah otoritasnya dengan kasih yang sama, dengan cara yang mungkin unik, berbeda, tetapi dalam kapasitas yang sama, menghargai setiap orang dengan cara yang benar. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk saudara-saudara yang jadi korban selama ini diperlakukan secara berbeda karena gender mereka, jenis kelamin mereka, karena wajah mereka, karena penampilan lahiriah mereka, karena status keluarga mereka, latar belakang mereka, karena suku mereka, karena keberadaan mereka. Mereka diperlakukan tidak adil, mereka direndahkan, mereka dihakimi. Tuhan membalut luka hati mereka, sembuhkan luka hati mereka. Biarlah mereka bisa melihat dirinya bukan sebagaimana orang memperlakukan dia dengan cara yang buruk, tetapi melihat diri mereka sebagai pribadi yang berharga, yang bernilai, yang dikasih oleh Tuhan. Supaya mereka tidak terus larut di dalam luka penolakan itu, penghakiman itu. Karena kami percaya mereka orang-orang yang Tuhan kasihi, Tuhan punya rencana besar dalam hidup saudara-saudara kami ini. Mereka bangkit dari perasaan dihakimi, perasaan tertolak itu. Tuhan juga memberkati bangsa dan negara kami. Kami percaya bahwa bangsa ini Tuhan izinkan berdiri dengan rencana yang besar, sejajar, setara dengan bangsa-bangsa yang lain. Biarlah apa yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami semakin mengarahkan bangsa kami menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang punya harga diri, bangsa yang setara dengan bangsa lain, bahkan menjadi bangsa yang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Terpuji namamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tetap percaya kasih Tuhan itu tidak pernah membeda-bedakan. Siapapun kita, latar belakang kita apapun, bagaimanapun keluarga kita, tetap percaya kita orang-orang berharga, orang-orang yang bernilai, orang-orang istimewa yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, kalau ada pergumulan, saudara membutuhkan dukungan doa, saudara jangan segan untuk menuliskan dan menghubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami akan mendoakan saudara. Tim doa kami akan berdoa untuk saudara. Kerinduan kami saudara semua mendapatkan jalan yang terbaik dari Tuhan. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram, aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Yesus